Ya, sekarang tentang kanun ya, perda syariah. Oh, Bapak tukarlah kopiahnya. Oh, pakai kopiah haji. Ya. Kanun dan perda syariah. Nah, sedikit Bapak informasikan kepada kalian. Kanun dan dinas syariah ini baru tahun 98 gencar di Indonesia. Tapi di Malaysia jauh 30 tahun, 20 tahun sebelumnya sudah ada dinas syariah, sudah ada polisi syariah. Sekarang apa manfaatnya? Jadi segala sesuatu yang kita kuliahkan, kita pelajari, harus dipelajari manfaatnya dulu. Apa manfaatnya kanun syariah, perda syariah? Apa manfaatnya kita pelajari, ya? Dan apa manfaatnya bagi bangsa ini? Nah, manfaatnya, ya, perda syariah itu seperti di Aceh, ya. Itu di Aceh ada dinas syariah. Itu nama apanya dosen Bapak waktu Bapak ngambil doktor di S3. Itu dosen Bapak adalah kepala dinas syariah Aceh. Namanya Profesor Dr. Elyasa Abu Bakar. Dialah yang menguji Bapak layak atau tidaknya menjadi seorang doktor hukum. Nah, ternyata Bapak lulus, ya. Nah, jadi di Aceh ini perda syariah itu antara lain bagi laki-laki dan wanita yang berduaan di pantai yang tidak ada surat nikahnya, itu boleh ditangkap oleh polisi syariah dan dia diberikan hukumannya hukuman rotan, ya. Hukuman rotan di tengah orang ramai. Jadi sakitnya tidak seberapa hukuman rotan itu. Malunya itu, orang malu tertangkap berduaan tanpa ada ikatan nikah, tanpa ada pertalian. Jadi itu namanya larangan khalwat, larangan berduaan. Itu di Aceh, ya. Dicambuk dengan rotan. Dan kemudian larangan minuman keras. Nah, ini juga merupakan perda syariah. Sebetulnya larangan judi dan minuman keras itu sudah ada di dalam KUHP kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303. Larangan bertaruh, larangan berjudi. Kemudian ada juga larangan minuman keras, akan tetapi itu terlalu umum. Nah, sebelum ada negara Indonesia, hanya Nusantara. Di Nusantara ini banyak raja-raja dahulu, dari raja-raja di Jawa, ada kerajaan Demak, kerajaan Samudra Pasai ada di Aceh, ada kerajaan Deli di Medan, kerajaan Siak di Riau, kerajaan Ternate, banyak di seluruh Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan. Dia sudah punya peraturan sendiri tentang larangan minuman keras. Dia punya peraturan sendiri tentang larangan khalwat, berduaan laki-laki dan wanita di tempat sepi. Nah, ada aturan sendiri. Nah, ketika terjadi Indonesia, terjadi reformasi, daerah-daerah dibolehkan membuat peraturan tersendiri, maka muncullah perda-perda di daerah yang mengambil kanun-kanun atau aturan-aturan terdahulu, aturan-aturan sebelum Indonesia merdeka. Di Aceh muncul kanun perda Aceh, larangan khalwat. Kemudian di Kampar, Kabupaten Kampar, muncul perda wajib bagi laki-laki tidak, wajib bagi wanita menutup kepalanya. Jadi apapun agamanya, karena itu perda yang wanita diwajibkan menutup kepalanya untuk di daerah Kampar. Jadi karena Bapak orang Kampar, Bapak ketemu dengan anak-anak non-muslim praktek di sekolah, Bapak tanya, Islam ya? Kenapa Bapak tanya gitu?
bahasanya bahasa Korea Utara. Tapi kok pakai jilbab, manis sekali pakai jilbab. Kenapa Bapak bertanya begitu? Ya cocok kali nampaknya pakai jilbab. Ya kami ini tutup aurat ini bukan karena kami muslim Pak, tapi kami mau praktek mengajar. Rupanya di daerah Kampar diwajibkan wanita menundungi kepala, maka kami pakai. Jadi kata Bapak, dah cocok kali lah tutup kepalanya itu, pakailah terus. Dia tersenyum, tertawa, tidak memberikan alasan apa-apa, tapi dia merasa tidak tertekan ya, dia merasa senang dengan pakaiannya yang indah, jilbabnya cantik, orangnya juga manis. Nah, ternyata terlindung pula dari gangguan-gangguan orang karena melihat pakaian yang sopan sekali. Laki-laki yang preman bagaimanapun, kalau melihat wanita berpakaian sopan, dia berusaha untuk menghormati dan sopan juga. Nah, sekarang tentang perda dan kanun syariah ini. Kanun itu dari bahasa Arab ya, yang juga ada ditemukan di dalam bahasa Yunani. Kanun artinya peraturan-peraturan di luar dari peraturan negara. Jadi ada peraturan-peraturan daerah, peraturan kecil-kecilan. Nah, itu namanya kanun-kanun yang diperlukan oleh perda-perda. Nah, Bapak ceritakan sedikit tentang larangan judi, larangan minuman keras, larangan tidak boleh berduaan di tempat sepi. Itu lebih dahulu diterapkan oleh Dinas Syariah di Malaysia. Kalau tidak salah itu di negeri Kedah, Malaysia. Nah, di negeri Kedah itu tidak boleh judi, tidak boleh minum minuman keras, dan tidak boleh berduaan di tempat yang sepi. Nah, pada satu kali datanglah amoy-amoy dan nyonya-nyonya yang beragama Buddha, agama Hindu, datang kepada Dinas Syariah yang ada di Malaysia itu. Tapi datangnya demonya bukan marah-marah. Demonya demo positif, ucapkan terima kasih. Katanya, Dinas Syariah, gua ucapkan terima kasih. Suami gua biasanya lambat pulang, dia judi dulu, sekarang dia tidak judi. Suami gua dulu dia suka perempuan, selain dari di rumah dia cari perempuan lain, sekarang tidak ada lagi. Perempuan liar itu sudah ditertibkan Dinas Syariah, terima kasih. Dia sekarang setia sama gua. Kemudian terima kasih, dia tidak judi-judi lagi, dia tidak mabuk. Dulu kalau dia pulang uangnya entah kemana, dia suka pukul gua karena dia mabuk. Sekarang dia tidak mabuk lagi, gua jadi senang. Jadi ibu-ibu itu datang, nyonya-nyonya itu mengucapkan terima kasih kepada Dinas Syariah. Suami-suaminya sudah berada di jalan yang benar. Jadi manfaat dari Dinas Syariah itu ialah menertibkan masyarakatnya lebih detail lagi. Pengawasan Dinas Polisi Syariah menyebabkan rumah tangga menjadi aman. Suami-suami yang tidak bisa terawasi oleh istri dapat diawasi oleh polisi syariah. Anak-anak gadis liar yang suka berduaan di tempat sepi tidak bisa terawasi, anak gadis ini atau anak laki-lakinya, remajanya tidak terawasi oleh orang tuanya, terawasi oleh polisi Dinas Syariah. Jadi orang tua mengucapkan terima kasih kepada Dinas Syariah. Orang-orang yang punya anak gadis, anak lajang, orang yang suka narkoba diawasi oleh polisi syariah. Para suami yang suka minuman keras, suka cari perempuan lain selain dari istrinya, diawasi oleh polisi syariah. Jadi rumah tangga menjadi tentram, sangat bermanfaat. Itu yang terjadi di Malaysia. Dan itu juga lah mulai terjadi di Indonesia, terutama di Aceh, di Kampar, Riau, di Ternate, dan banyak daerah-daerah lain lagi. Terawasi bukan hanya rumah tangga yang mengawasi anak dan istri dan suami, tapi polisi syariah juga ikut mengawasi. Ada Dinas Syariah.
Jadi Bapak dalam menulis disertasi Bapak tentang dinas syariah yang berkaitan dengan memukul anak yang tidak sholat. Anak umur 10 tahun tidak sholat boleh dipukul untuk menggertak, jangan dipukul habis. Boleh atau tidak memukul? Ternyata menurut Al-Quran, menurut hadis boleh memukul untuk menggertak saja. Menurut Bible juga boleh ya, dalam kitab Amsal mengatakan jika anakmu itu nakal, kalau kamu pukul dengan rotan tidak akan mati anakmu itu kamu pukul dengan rotan. Tapi kalau dia nakal tidak kamu pukul, jiwanya nanti akan mati. Nah, memang kalau dipukul itu jiwanya akan sakit, tubuhnya akan sakit tapi jiwanya hidup. Kalau dia bersalah tidak kamu hukum, tubuhnya sehat tapi nanti jiwanya sakit. Tidak akan mati anak kamu itu dipukul. Itu dalam kitab Amsal Perjanjian Lama. Judulnya tidak akan mati anak kamu itu di rotan. Nah, itu kalau dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau di dalam Al-Quran Perjanjian Akhir namanya Al-Quran, juga demikian. Tidak mengapalah bagimu disebutkan di dalam surat An-Nisa ya, surat wanita tentang mendidik anak-anak, ayat yang ke-34 yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, orang tua pemimpin bagi anaknya. Apabila anakmu durhaka, apabila anakmu durhaka boleh kamu pukul sedikit untuk menggertaknya atau untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi lebih baiklah kamu menasihati. Di rotan anak itu tadi sedikit hanya sekedar untuk memberikan kejutan atau memberikan keinsapan kepadanya, terutama apabila dia tidak sholat, apabila umurnya sudah 10 tahun ke atas. Persyaratan memukul dengan rotan itu pertama tidak boleh berbekas, yang kedua tidak boleh di tempat yang sensitif, yang ketiga jangan di hadapan orang banyak karena dia bisa melawan, bisa malu, dan kemudian yang ketiga rotannya itu tidak boleh dipukulkan sampai cacat berbekas. Nah, sifatnya hanya menggertak saja. Nah, itu yang berkaitan dengan perda syariah. Boleh dihukum rotan, dicambuk dengan ringan ya. Tempatnya di mana itu biasanya mencambuk? Itu biasanya di betis dan di telapak tangan. Tidak boleh di tempat yang negatif, yang sensitif, namanya di leher, di ketiak, di perut. Itu sensitif, tidak boleh. Nah, sekarang PR-nya ada 5, dibuat dalam 4 lembar ya. PR-nya adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan kanun dan perda syariah? Itu pertanyaan. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukuman perda syariah yang berkaitan dengan khalwat dan minuman keras? Itu maksudnya apa? Nah, itu udah 2 ya. Yang ketiga, nomor 2 tadi itu tentang pengertian larangan khalwat. Khalwat itu berduaan ya, laki-laki dan wanita. Pengertian larangan khalwat dan larangan minuman keras. Yang kedua ya. Yang ketiga, di daerah mana saja di Indonesia ini yang sudah mempunyai perda syariah. Per itu peraturan ya, daerah, peraturan daerah yang berkaitan dengan syariah. Jadi untuk kalian ketahui, di samping di daerah kita adanya perda-perda syariah, di Papua ada perda Injil, ada ya di Papua.
Perda tentang peraturan kewajiban di daerah itu, karena Kristen semua, ada berkewajiban membaca kitab Injil. Nah, kalau di Kabupaten Bengkalis ada daerahnya yang mewajibkan seluruh anak sekolah 10 menit sebelum belajar harus membaca satu ayat Al-Quran. Namanya, istilahnya kalau di Bengkalis, one day one ayat, ya, one day one ayat, satu hari satu ayat, wajib hafal. Jadi sebelum belajar menghafal satu ayat, itu di Bengkalis, one day one ayat, itu perdanya. Nah, kalau di Kampar tadi kan sudah tahu perdanya kewajiban memakai kerudung. Nah, coba kalian catat, apakah ada ayat yang mewajibkan pakai kerudung di dalam Bible, dalam Injil, dan di dalam Al-Quran? Kali ini Bapak bocorkan aja sedikit ya. Kewajiban memakai kerudung di dalam Injil namanya kitab 1 Korintus. Nah, ya. Satunya 1 Romawi ya. Catat. Nah, kewajiban memakai kerudung di dalam Injil 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Ya, ayat 5 dan ayat 6. Bunyinya begini. Nanti bisa kalian cek di internet. Bagi wanita yang bernubuat, yang berdoa, hendaklah dia menundungi kepalanya. Wanita yang tidak mau menundungi kepalanya, lebih baik rambutnya itu dicukur. Akan tetapi karena merupakan aib bagi wanita bahwa rambutnya dicukur, karena itu hendaklah dia menundungi kepalanya. Nah, itu dalam Bible ya. Bapak ulangi, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Nah, sekarang di Al-Quran juga sama, diwajibkan wanita pakai kerudung. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ya, surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 59. Kalian tinggal mengcopy saja ya, mencatat, tapi dibaca, jangan sekadar dikopi, dihayati. 4 lembar juga. Jadi 4 lembar tentang riba, bank syariah, 4 lembar tentang perda syariat yang juga berkaitan dengan kewajiban pakai kerudung, perda syariah Kampar dan Aceh. Nah, tadi dalam Al-Quran sudah disebutkan surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya begini. Nah, ini bunyinya ya. Sebelum Bapak sebutkan bunyinya, Bapak foto kalian sekali lagi, direkam. Nah, ini M ini siapa besar kali M-nya? Biar besar sedikit ya. Oke, sudah Bapak foto ya. Nah, kembali kepada ayat yang Bapak sebutkan tadi, surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya begini. Hei para nabi, ini kana ya. Nah, baru muncul ini kana. Dengar suara Bapak kana? Dengar. Nah, ini artinya tadi, hei para nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan istri orang-orang beriman. Sampaikan kepada anak-anak perempuanmu dan anak-anak perempuan orang beriman. Hendaklah mereka memakai kerudung yang menutupi kepala dan sampai ke dadanya. Kalau mereka melaksanakan itu dijamin mereka tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu oleh jin, tidak akan diganggu oleh setan, dan tidak akan diganggu oleh manusia. Karena hal itu merupakan kebijaksanaan dari Tuhanmu, dan Tuhanmu itu
sangatlah indah kebijaksanaannya. Nah, itu surat 33 ya, Al-Ahzab ayat 59. Yang pangkal ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu, hei para nabi, sampaikan kepada istrimu dan anak-anakmu agar memakai kerudung yang menutupi kepala sampai ke dadanya. Jadi kalau kepala aja sedikit, dada nggak tertutup, nah itu nggak termasuk. Dari dada sampai, dan sifatnya harus lapang, tidak boleh sempit. Kalau sempit ya, itu cacat. Itu kata Ustaz Samad namanya rela tapi apa? Mau tapi tak rela, apa istilahnya tuh? Ya, mau tapi tak rela. Nah, jangan sampai begitu ya. Mau dengan rela hati. Nah, demikianlah waktu kita sampai ya. Waktu kita sampai. Ada pertanyaan? Tugasnya 2 hari setelah ini. Ya. 2 hari setelah ini, mana yang dekat dengan Bapak disampaikan langsung ke rumah Bapak, mana yang jauh di luar daerah masukkan ke dalam Google Classroom ya. Google Classroom boleh juga di WA, tapi WA ini kurang bagus Bapak. Yang bagusnya di Google Classroom. Masuk ke apa juga? Ya. Yang 4 yang pertama tadi, 4 juga yang kedua ini. Sama-sama syariah tadi, bank syariah dengan perda syariah. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Bagaimana? Email? Juga bisa. Kalau memang jauh ya. Nah, kalau yang dekat titip aja dengan kawan. Oke, mari kita. Ini siapa nih yang baru muncul nih? Siapa? Wajahnya baru apa lihat? Emanuele siapa? Oke, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ananda Siti, Aisyah, Deskrip, Meli Lestari, Dana. Ya, sampai jumpa lagi. Jessica Dewi. Ya, semuanya hadir ya. Sampai jumpa lagi. Oke, meeting on. Ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Ini mungkin laptop saya tidak nampak. Boleh saya tanya sedikit? Nah, ini laptopnya meeting. Ini dia. Dengan murid-murid saya panas laptopnya. Ini baru siap Google Classroom atau meeting yang karena akibat corona ini kuliahnya di sudut baca di rumah saya saja, dan mahasiswa pun dari rumahnya masing-masing ya bisa memakai laptop, bisa juga memakai WA. Nah, akhirnya saya tutup dengan ayat yang wajib pakai jilbab itu tadi, tentang perda di Kampar, wajib memakai jilbab bagi seluruh wanita ya di kantor-kantor, baik yang muslim maupun non muslim. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hei para nabi, sampaikan kepada istrimu, istri orang beriman, anak wanitamu, anak wanita beriman, hendaklah mereka memakai kerudung, memakai jilbab yang menutupi kepala dan dadanya.
Dengan demikian dia akan terjamin aman dari gangguan apapun. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.